Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan saat teduh hari ini. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Sampai dengan hari ini, kami boleh menghirup udara yang segar pemberian-Mu dan kami beroleh kesehatan dari Engkau. Ini semua berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Bapa, bila saat ini kami akan belajar bersama akan firman-Mu, kami mohon Engkau sertai kami semua, sehingga kami dengan sungguh hati di dalam mendengarkan akan firman-Mu. Bapa, hadirlah untuk memberkati kami semua, dan kiranya Engkau ambil alih waktu ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah dalam perjalanan, atau bahasa sekarang kita sering menyebutnya dengan on the way. Ayat yang mendasari firman Tuhan saat ini terdapat dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, semua orang yang telah menerima berita Injil dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah dipanggil keluar dari dosa dunia dan kematian kekal. Dipisahkan oleh Allah dari dunia ini untuk menerima kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Orang-orang ini kemudian membentuk suatu komunitas bersama yang disebut dengan gereja, yang berasal dari kata eklesia, yang artinya dipanggil keluar. Komunitas orang-orang percaya ini kemudian disebut sebagai gereja, yaitu kumpulan semua orang-orang percaya di seluruh dunia dan sepanjang masa tanpa terikat oleh denominasi atau aliran gereja. Lalu, apa tujuannya kita bergabung dengan orang-orang percaya yang lain yang berada di sekitar kita untuk bersekutu bersama-sama dalam wadah gereja lokal? Jikalau kita melihat dalam surat Paulus ini dalam Filipi 3 ayat 13-14 ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Kita diibaratkan seperti seorang pengembara atau musafir yang sedang dalam perjalanan. Perjalanan menuju kepada tujuan akhir, yaitu kerajaan surga. Dalam perjalanan tersebut, seorang pengembara dapat berjumpa dengan pengembara lain yang memiliki tujuan yang sama dan mulai berjalan bersama-sama, supaya perjalanan yang panjang dan melelahkan ini menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Saudara yang terkasih, kita semua adalah seorang pengembara di dunia ini. Tujuan akhir kita sama, adalah menjadi satu umat Allah yang dipersatukan dalam satu jemaat dengan Kristus sebagai kepala dan berdiri di hadapan tahta Allah suatu saat nanti. Akhir perjalanan kita sudah jelas. Kita sedang menuju ke kota Allah yang hidup, yaitu Yerusalem surgawi. Dapat kita baca dalam Ibrani 12 ayat 22. Nanti kalau apabila ada waktu yang longgar, kita bisa baca dalam Ibrani 12 ayat 22 ini. Dan tanah air yang lebih baik yaitu tanah air surgawi dalam Ibrani 11 ayat 16. Oleh karena itu saudara yang terkasih, sebagai sesama musafir, marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain, saling bertolong-tolongan dan saling menguatkan. Selama kita menempuh perjalanan yang panjang ini, dengan pergi beribadah ke gereja dan melayani Tuhan hanya sementara, bukan tujuan akhir kita.
Akan tiba waktunya nanti, semua itu akan berlalu. Dan bagi mereka yang berhasil berlari-lari sampai kepada tujuan, maka akan tersedia mahkota kehidupan yang kekal. Mari kita bersama-sama on the way atau perjalanan ini dalam berjalan melalui komunitas gereja lokal kita. Amin. Berbahagialah anak-anak Tuhan yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati dan pikiran serta juga melakukannya. Mari saudara, kita akan menutup renungan saat teduh hari ini dengan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami kembali ke hadirat-Mu, bersyukur atas pimpinan-Mu kepada kami semua saat ini. Saat kami belajar akan firman-Mu ini yang mengajarkan kepada kami untuk menjaga hidup kami, supaya tetap kudus di hadapan-Mu. Saat perjalanan kami menuju ke kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau, dan kami dapat saling tolong-menolong dan juga saling mengasihi antar anak-anak-Mu di dalam komunitas gereja kami, ataupun kepada sesama umat Tuhan yang lain yang di luar dari komunitas gereja kami. Kami sadar ya Bapa, akhir perjalanan hidup kami sudah jelas, yaitu kerajaan surga yang kekal. Oleh karena itu, kami menjaga hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang hadir saat ini dan pertemukan kami dalam renungan saat teduh yang selanjutnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang terkasih, kita telah belajar bersama firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan saat teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.